Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan proyek riset operasi dengan dosen pengampu Ibu Sri Novia Martin, SPD MPD. Nah, di sini kami akan membahas studi kasus penerapan optimasi masalah penugasan menggunakan metode Hungarian dan metode penalti dalam kasus maksimum. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Rinta Komalasari, kemudian ada Sri Ayulina Barus, yaitu saya sendiri, dan kemudian ada Alicia Putri Chania, dan terakhir Aulia Yostrid Salsabila. Sebelum kita masuk kepada studi kasus, di sini kami akan membahas pengertian masalah penugasan terlebih dahulu. Masalah penugasan adalah masalah yang hanya mempunyai satu tujuan optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimalkan suatu sumber daya, pendapatan, biaya, jarak, atau waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Masalah penugasan merupakan kasus khusus pemrograman linear yang mengalokasikan sumber-sumber kepada kegiatan-kegiatan atas dasar satu-satu atau one-to-one basic. Nah, yang selanjutnya itu kita bahas metode Hungarian. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan atau assessment problem. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, matriks biayanya berbentuk persegi atau jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas yang akan diselesaikan. Dan entry-entry pada matriks biaya merupakan bilangan bulat. Sedangkan metode penalti yaitu pengalokasian sumber daya ketujuan untuk mengoptimalkan pendapatan atau pengeluaran. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan yang tidak seimbang, yaitu ketika jumlah sumber daya lebih sedikit atau lebih banyak dari jumlah pekerjaan atau mesin yang digunakan. Nah, langsung aja kita masuk kepada studi kasus yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasusnya yaitu pada Confection Surya Pelangi di Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan pakaian. Masalah penugasan yang dialami adalah bagaimana menempatkan karyawan yang membuat pakaian dengan tepat sehingga jumlah produksi dapat maksimal. Data yang diberikan Confection Surya Pelangi yaitu jumlah maksimal pakaian yang dapat dibuat oleh setiap karyawan dengan hanya mengerjakan satu jenis pakaian dalam waktu 1 minggu. Dalam kasus ini, peneliti ingin memaksimumkan jumlah produksi pakaian. Berikut data jumlah produksi pakaian oleh setiap karyawan dalam waktu 1 minggu. Dapat dilihat dalam tabel 1, jenis pakaian A oleh karyawan 1 adalah 54 pakaian, pada karyawan 2 84 pakaian, pada karyawan 3 72 pakaian, pada karyawan 4 63 pakaian, pada karyawan 5 51 pakaian, pada karyawan 6 69 pakaian, pada karyawan 7 90 pakaian, dan pada karyawan 8 78 pakaian. Untuk jenis pakaian B yaitu pada karyawan 1 68 pakaian, pada karyawan 2 yaitu 66, pada karyawan 3 yaitu 81, pada karyawan 4 yaitu 87, pada karyawan 5 yaitu 57, pada karyawan 6 53, pada karyawan 7 yaitu 72, pada karyawan 8 yaitu 83. Pada jenis pakaian C yaitu untuk pada karyawan 1 dapat membuat 60 pakaian, pada karyawan 2 yaitu 54, pada karyawan 3 60, pada karyawan 4 yaitu 79, pada karyawan 5 yaitu 85, pada karyawan 6 72, pada karyawan 7 84, dan pada karyawan 8 66. Pada jenis pakaian D yaitu untuk karyawan 1 73, untuk karyawan 2 77, untuk karyawan 3 91, pada karyawan 4 67, pada karyawan 5 60, pada karyawan 6 83, pada karyawan 7 88, pada karyawan 8 78, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel.
Dan berikut adalah hasil perhitungan penugasan sebelum menggunakan metode Hungarian dan metode penalti, yaitu dengan cara melihat jumlah maksimum jenis pakaian yang dibuat oleh masing-masing karyawan. Pada jenis pakaian A dikerjakan oleh karyawan 7 dengan jumlah produksi 90. Pada jenis pakaian B yaitu dengan karyawan 4 dengan jumlah produksi 87. Pada jenis pakaian C yaitu dengan karyawan 5 dengan jumlah produksi 85. Pada jenis pakaian D yaitu dengan karyawan 3 dengan jumlah produksi 91. Pada jenis pakaian E yaitu oleh karyawan 6 dengan jumlah produksi 60. Pada jenis pakaian F yaitu dengan karyawan 8 dengan jumlah produksi 76. Pada jenis pakaian G dengan karyawan 2 yaitu jumlah produksi 81. Dengan jenis pakaian H dengan karyawan 1 yaitu jumlah produksi 60, sehingga jumlah maksimum yang didapat yaitu 630. Untuk hasil perhitungan penugasan dengan menggunakan metode Hungarian dan metode penalti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya berdasarkan data pada tabel 1 akan kita selesaikan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode Hungarian. Langkah pertama dalam metode Hungarian yaitu mengurangkan nilai terbesar pada setiap baris dengan setiap nilai pada baris tersebut. Contohnya, untuk baris pertama, kita mengurangkan nilai terbesar yaitu 90 dengan setiap nilai pada baris pertama itu. Untuk baris yang kedua, kita mengurangkan 87 dengan semua nilai pada baris kedua, dan begitu pun seterusnya hingga baris terakhir. Nah, maka kita dapatkan tabel seperti berikut ini. Oke, berdasarkan pada tabel 2 ini adalah hasil pengurangan baris yang telah kita lakukan. Bisa kita lihat di sini. Untuk langkah selanjutnya, metode Hungarian ini, kita lihat apakah di setiap kolom terdapat nilai 0. Nah, bisa kita lihat pada tabel 2 ini, masih terdapat kolom yang belum memiliki nilai 0, yaitu pada kolom pertama dan kolom ke-6. Nah, maka untuk kolom pertama, kita dapat mengurangkan semua nilai pada kolom pertama itu dengan nilai terkecil, yaitu 9. Berarti kolom pertama itu semuanya dikurangkan 9. Dan begitu pun untuk kolom ke-6, kita kurangkan dengan dengan nilai yang paling terkecil, yaitu 5. Maka akan didapatkan solusi awal seperti tabel berikut ini. Nah, kita lihat pada tabel ketiga ini, itu adalah tabel solusi awal untuk metode Hungarian. Bisa kita lihat di sini, di setiap kolomnya sudah terdapat nilai 0. Nah, setelah mendapatkan solusi awal, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menarik garis melewati semua 0 dengan cara memilih baris atau kolom yang nolnya paling banyak terlebih dahulu, agar garis yang dibuat bisa seminimal mungkin. Lakukan sampai garis yang didapatkan sama dengan jumlah baris atau kolom. Maka didapatkan solusi optimal sebagai berikut. Nah, setelah kita tadi sudah menarik garis, maka untuk tabel keempat ini bisa kita lihat ini adalah tabel solusi optimal menggunakan metode Hungarian. Pada tabel 4 ini kita bisa menentukan atau memilih keputusan atau kemungkinan yang akan kita pasangkan. Misalnya salah satu jenis pakaian akan dikerjakan oleh salah satu karyawan. Namun tidak boleh misalnya ada 2 jenis pakaian dikerjakan oleh satu karyawan. Ataupun sebaliknya, kita harus memilih salah satu jenis pakaian dikerjakan oleh satu karyawan saja. Kita bisa lihat di tabel 4 ini nih, sudah ditentukan kemungkinan pengerjaan
jenis karyawan, pengerjaan jenis pakaian dengan karyawannya, yaitu jenis pakaian A ini dikerjakan oleh karyawan 2, jenis pakaian B dikerjakan oleh karyawan 4, jenis pakaian C dikerjakan oleh karyawan 7, jenis pakaian D dikerjakan oleh karyawan 3, jenis pakaian E dikerjakan oleh karyawan 6, jenis pakaian F dikerjakan oleh karyawan 5, jenis pakaian G dikerjakan oleh karyawan 1, dan jenis pakaian H dikerjakan oleh karyawan 8. Maka bisa kita dapatkan nilai maksimal Z-nya, yaitu kita masukkan nilai awal yang terdapat pada kolom yang memiliki nilai 0 ini, nilai awal pada soal di tabel pertama tadi. Nah, di sini kan sudah dibulat-bulatkan ini, jadi kita masukkan saja nilai awalnya itu. Di G1 ini nilainya adalah 72, A2 nilainya 84, D3 nilainya 91, B4 nilainya 87, F5 nilainya 89, E6 nilainya 60, C7 nilainya 84, dan H8 itu nilainya 84 juga. Maka kita jumlahkan semuanya, kita dapatkan maksimalnya adalah 651. Nah, untuk metode selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya merupakan hasil menggunakan metode penalti. Setelah kita mendapatkan hasil dari metode Hungarian, selanjutnya kita dapat menggunakan metode penalti. Nah, berdasarkan data pada tabel 1, tentukan nilai penalti untuk setiap kolom dengan mengurangkan nilai terbesar dengan nilai terbesar berikutnya. Nah, untuk kolom pertama kita mengurangkan 72 dengan 73. Untuk kolom kedua mengurangkan 84 dengan 81. Begitu seterusnya sampai kolom ke-8. Nah, kemudian dari hasil pengurangan tersebut, tentukan nilai paling besar yaitu 10. Nah, kemudian tentukan nilai terbesar pada kolom yang sejajar dengan angka 10 yaitu diperoleh 91. Selanjutnya tarik garis horizontal dan vertikal pada baris dan kolom yang sejajar dengan angka 91 seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, kemudian untuk nilai penalti berikutnya lakukan seperti cara sebelumnya, namun pada baris dan kolom yang sudah dilewati garis tidak dihitung. Nah, maka untuk nilai penalti kedua kita peroleh hasil sebagai berikut. Nah, untuk melihat didapatkan solusi awal untuk metode penalti seperti pada tabel 7 ini. Nah, ini adalah solusi awal metode penalti. Nah, berdasarkan solusi awal yang didapatkan, lakukan uji optimalisasi dengan membentuk loop dengan mempertimbangkan nilai basis dan non-basis. Pada solusi awal nilai non-basis terbesar adalah 89. Nah, maka didapatkan uji optimalisasi pertamanya itu sebagai berikut, seperti pada tabel 8. Nah, berdasarkan uji optimalisasi yang pertama didapatkan bahwa total nilai basis atau T aksen dan non-basis atau T yang dilewati loop. Nah, diperoleh nilai T aksen itu adalah 85 ditambah 90 ditambah 81 ditambah 86 ditambah 84 diperoleh 386. Nah, nilai T itu adalah 89 ditambah 84 ditambah 84 ditambah 72 ditambah 60 sama dengan 389. Karena total T lebih dari T aksen, maka tabel awal belum optimal. Ganti variabel non-basis menjadi variabel basis dan lakukan lagi pembentukan loop sampai tabel optimal. Nah, diperoleh itu hasilnya pada tabel 9, uji optimalisasi yang kedua. Nah, kita untuk menghitung total nilai basis atau T aksen dan non-basis atau T yang dilewati loop. Nah, diperoleh hasil T aksennya itu adalah 418 dan nilai T itu menjadi 389. Karena total T aksen lebih dari T, maka tabelnya sudah optimal. Nah, kemudian bisa dilihat pada tabel 10, solusi optimal menggunakan metode penalti. Nah, kemudian kita maksimalkan Z, maksimal Z itu diperoleh Z-nya dengan hasil 651. Nah, oke, itulah tadi penjelasan mengenai studi kasus yang diselesaikan dengan metode Hungarian dan metode penalti.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tadi, metode Hungarian dan metode penalti menghasilkan alokasi penugasan optimal yang sama dengan produksi maksimal sebanyak 651 setel pakaian. Nah, metode Hungarian mendapatkan solusi optimal pada iterasi keempat, sedangkan metode penalti mendapatkan solusi optimal pada iterasi yang kedua. Berdasarkan kedua metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penalti lebih efektif dalam menyelesaikan masalah penugasan pada CP Surya Pelangi karena dalam penyelesaiannya iterasi metode penalti lebih sedikit dibandingkan dengan metode Hungarian. Nah, adapun alokasi optimal yang didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, seragam G dikerjakan oleh karyawan 1 sebanyak 72 setel, seragam D dikerjakan oleh karyawan 3 sebanyak 91 setel, seragam A dikerjakan oleh karyawan 2 sebanyak 84 setel, seragam B dikerjakan oleh karyawan 4 sebanyak 87 setel, seragam F dikerjakan oleh karyawan 5 sebanyak 89 setel, seragam E dikerjakan oleh karyawan 6 sebanyak 60 setel, seragam C dikerjakan oleh karyawan 7 sebanyak 84 setel, dan yang terakhir seragam H dikerjakan oleh karyawan 8 sebanyak 84 setel. Nah, itulah tadi kesimpulan dari penjelasan atau studi kasus yang kami bahas. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.